Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silvira Maulia dengan NIM C1B023033 dari Universitas Jambi, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus dengan judul PT Sinar Abadi Elektronik dan Tantangan Pemasok Chipset Smartphone. Presentasi ini merupakan bagian tugas dari mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang dibimbing oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Sebelum membahas solusi, kita perlu memahami latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, PT Sinar Abadi Elektronik adalah produsen smartphone Indonesia yang bergantung pada pasokan chipset dari JCC sebesar 70%. Dalam 2 tahun terakhir, perusahaan menghadapi masalah serius seperti keterlambatan pengiriman, kualitas yang tidak konsisten, kenaikan harga secara sepihak, dan komunikasi yang buruk dari pihak JCC. Ketergantungan ini mengganggu operasional dan menurunkan kepuasan pelanggan. Diperlukan pendekatan Supplier Relationship Management atau SRM untuk mengatasi masalah dan memperkuat hubungan pemasok secara strategis. Setelah memahami latar belakang, mari kita identifikasi inti dari permasalahan yang terjadi antara PT Sinar Abadi dan GCC. Permasalahan yang pertama adalah ketergantungan tinggi pada satu pemasok, yaitu GCC yang menyuplai 70% chipset. Ketika terjadi gangguan pada sisi pemasok, perusahaan langsung mengalami hambatan produksi karena tidak memiliki cadangan alternatif. Nah, ketergantungan ini membuat rantai pasok menjadi sangat rapuh dan berisiko tinggi. Yang kedua, itu ada kualitas chipset yang tidak konsisten, di mana beberapa batch memiliki tingkat kerusakan yang melebihi standar. Kondisi ini menimbulkan biaya tambahan untuk perbaikan atau rework, serta berdampak pada keterlambatan produk sampai ke tangan konsumen. Jika hal ini dibiarkan, dapat menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap merek. Kemudian yang ketiga, ada kenaikan harga sepihak sebesar 15% yang dilakukan tanpa pemberitahuan. Itu akan menimbulkan tekanan yang besar pada struktur biaya perusahaan. Ketika pemasok dapat menaikkan harga tanpa negosiasi, itu menandakan lemahnya posisi tawar perusahaan terhadap mitra strategisnya. Kemudian yang keempat, ada komunikasi dari sisi yang sangat buruk, lambat, tidak informatif, dan minim transparansi. Kurangnya komunikasi yang terbuka menghambat penyelesaian masalah dan menunjukkan bahwa hubungan yang dijalankan lebih bersifat transaksional daripada kemitraan jangka panjang. Yang terakhir, itu ada pengiriman yang sering terlambat, itu akan memperparah situasi karena menyebabkan downtime produksi, hilangnya peluang penjualan terutama saat momen peluncuran produk baru. Ketidakteraturan ini mengganggu perencanaan operasional dan meningkatkan ketidakpastian dalam jadwal produksi. Kemudian, dampak konkret dari permasalahan yang dialami PT Sinar Abadi Elektronik yang pertama yaitu dampak operasional yang terdiri dari yang pertama ada penurunan produksi, keterlambatan pengiriman, dan kualitas chipset yang buruk membuat proses produksi terhenti atau tertunda. Hal ini menyebabkan volume output menurun dan target produksi tidak tercapai. Nah, jika terus dibiarkan, kondisi ini akan mengganggu ketersediaan produk di pasar dan menurunkan daya saing. Yang kedua, itu ada kerusakan produk menyebabkan rework. Sementara keterlambatan pasokan mengakibatkan downtime lini produksi. Dampaknya adalah meningkatnya biaya operasional secara keseluruhan. Biaya tambahan ini menekan margin keuntungan dan membuat struktur biaya menjadi tidak efisien. Selanjutnya ada dampak strategis, yaitu yang pertama ada pada penurunan reputasi perusahaan. Tertundanya peluncuran produk baru serta kelangkaan di pasar menurunkan citra perusahaan di mata publik dan media. Perusahaan dianggap tidak siap dan tidak dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan pasar. Dalam industri teknologi, reputasi sangat penting karena berpengaruh langsung pada persepsi kualitas dan inovasi. Kemudian yang kedua, itu ada ketidakpuasan pelanggan dan distributor. Distributor dan konsumen kecewa karena produk yang tidak tersedia sesuai jadwal yang dijanjikan. Hal ini menurunkan tingkat kepercayaan dan loyalitas terhadap merek. Jika tidak segera diperbaiki, pelanggan bisa berpindah ke kompetitor yang lebih konsisten dalam memenuhi permintaan pasar. Untuk menyelesaikan masalah secara efektif, kita perlu memahami akar penyebab dari ketergantungan dan gangguan pasokan yang dihadapi PT Sinar Abadi Elektronik. Yang pertama, yaitu tidak ada diversifikasi pemasok. PT Sinar Abadi hanya mengandalkan GCC tanpa memiliki alternatif pemasok. Hal ini membuat pasokan sangat rentan saat terjadi gangguan pasokan. Yang kedua, yaitu ada
Kurangnya analisis risiko. Evaluasi risiko rantai pasok tidak dilakukan secara rutin dan sistematis. Akibatnya, perusahaan tidak siap menghadapi masalah seperti keterlambatan, kenaikan harga, atau cacat kualitas. Nah, yang terakhir yaitu ada manajemen kontrak dan kinerja yang lemah. Kontrak kerja dengan GCC tidak mencantumkan kontrol ketat seperti penalti atau standar kualitas. Selain itu, kinerja pemasok tidak dievaluasi secara formal dan berkala. Setelah mengetahui akar permasalahan, kita perlu mengklasifikasikan GCC agar strategi manajemen yang diterapkan bisa tepat sasaran. GCC dikategorikan sebagai pemasok strategis karena menyuplai komponen inti yaitu chipset, yang itu akan sangat menentukan kelangsungan produksi. Tanpa pasokan dari GCC, produksi smartphone tidak bisa dijalankan. Kemudian, GCC juga merupakan pengaruh langsung terhadap keunggulan kompetitif. Kualitas, ketersediaan, dan performa chipset dari GCC secara langsung memengaruhi daya saing produksi dari PT Sinar Abadi di pasar. Itulah sebabnya hubungan dengan pemasok seperti ini harus dikelola secara lebih insentif dan kolaboratif. Setelah pemasok diklasifikasikan, strategi pengelolaan hubungan harus terus disesuaikan. Pemasok strategis seperti GCC membutuhkan perhatian dan pendekatan yang berbeda dibanding pemasok lain yang bersifat non-kritis. Yang pertama, yaitu pendekatan untuk strategic supplier atau GCC. GCC ini sebagai pemasok strategis perlu dikelola melalui pendekatan kolaboratif dan jangka panjang dengan membangun komunikasi yang terbuka, transparan, dan berbasis kepercayaan. Selain itu, GCC sebaiknya dilibatkan dalam proses pengembangan produk bersama atau joint development dan diawasi melalui sistem penilaian kinerja atau SPM secara konsisten. Manajemen juga perlu menyusun rencana mitigasi risiko bersama untuk menjaga keberlangsungan pasokan di masa depan. Yang kedua yaitu pendekatan non-strategic supplier. Sementara itu, pemasok non-strategis cukup dikelola dengan pendekatan transaksional yang fokus pada efisiensi biaya dan fleksibilitas kontrak. Hubungan dilakukan berdasarkan harga terbaik dan ketersediaan, tanpa perlu keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis. Monitoring tetap dilakukan tetapi sifatnya rutin dan tidak membutuhkan kolaborasi mendalam seperti pada pemasok strategis. Setelah memahami sumber permasalahan dan pendekatan yang sesuai untuk GCC sebagai pemasok strategis, kini kita masuk pada langkah-langkah jangka pendek yang harus segera dilakukan oleh PT Sinar Abadi Elektronik. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan audit kualitas terhadap batch chipset terbaru yang diterima oleh GCC. Audit ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerusakan aktual, akar penyebabnya, dan menjadi dasar untuk mengevaluasi komitmen GCC terhadap standar kualitas yang telah disepakati. Selain itu, hasil audit ini penting sebagai bukti dalam negosiasi. Langkah yang kedua adalah menegosiasikan ulang kontrak kerjasama dengan GCC dengan mencantumkan klausul penalti atas keterlambatan, jaminan mutu, dan jadwal pengiriman yang lebih ketat. Kontrak yang lebih kuat secara hukum akan memberikan perlindungan bagi PT Sinar Abadi dalam menghadapi risiko serupa yang ke depan. Dengan adanya komitmen formal, hubungan bisnis ini bisa lebih seimbang dan profesional. Langkah yang terakhir yaitu menambah buffer stok atau stok cadangan chipset untuk sementara waktu. Hal ini bertujuan agar proses produksi tetap bisa berjalan meski terjadi keterlambatan pengiriman dari GCC. Meskipun membutuhkan biaya tambahan, ini adalah strategi yang efektif untuk menghindari downtime produksi yang lebih merugikan. Selain tindakan langsung pada sisi operasional dan kontaktual, PT Sinar Abadi Elektronik juga perlu segera memperbaiki aspek komunikasi dan transparansi dalam hubungan dengan GCC. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya miskomunikasi dan mempercepat penanganan masalah. Langkah yang pertama yaitu dengan membentuk tim liaison atau tim penghubung khusus yang bertanggung jawab atas seluruh komunikasi dengan GCC. Tim ini akan menjadi jalur koordinasi utama antara perusahaan dan pemasok, sehingga informasi penting itu tidak akan tersebar dan terlambat diterima. Dengan adanya tim ini, proses eskalasi masalah dapat dilakukan lebih cepat dan terstruktur. Kemudian, yang kedua, perusahaan juga disarankan untuk menggunakan platform digital kolaboratif seperti ERP berbasis cloud, supplier portal, atau aplikasi manajemen proyek seperti Trello dan Microsoft Teams. Platform ini memudahkan pelacakan pengiriman, pemantauan keluhan, dan pertukaran dokumen secara real time.
Dengan digitalisasi komunikasi, transparansi meningkat dan interaksi menjadi lebih efisien. Langkah yang selanjutnya adalah menjadwalkan pertemuan rutin dengan GCC, baik mingguan, 2 mingguan, atau bulanan untuk mengevaluasi performa, membahas kendala, dan menyusun langkah perbaikan bersama. Pertemuan ini akan menjadi forum penting untuk memperkuat hubungan kerja dan membangun kepercayaan jangka panjang antara kedua pihak. Metrik atau Key Performance Indicator atau KPI ini bertujuan untuk memantau kualitas hubungan dan kinerja pemasok secara kuantitatif, serta menjadi dasar pengambilan keputusan yang berbasis data. Nah, di sini ada KPI yang pertama adalah on time delivery, yaitu mengukur sejauh mana GCC mampu memenuhi jadwal pengiriman yang telah disepakati. Target minimal yang ideal adalah 95% pengiriman tepat waktu, agar lini produksi dapat berjalan lancar tanpa penundaan. Indikator ini sangat penting untuk mengukur keandalan logistik pemasok. KPI yang kedua yaitu ada defect rate, yaitu presentasi jumlah unit yang rusak dan tidak sesuai spesifikasi dari total pengiriman. Semakin rendah defect rate, semakin baik kualitas yang diberikan oleh pemasok. Untuk produk seperti chipset, target defect rate ideal adalah di bawah 1% untuk menjaga efisiensi dan kualitas produksi. KPI yang ketiga adalah supplier responsiveness, yaitu kecepatan dan kualitas respon pemasok dalam menanggapi komplain, permintaan informasi, atau perubahan pesanan. Respon yang cepat dan solutif menunjukkan komitmen terhadap hubungan jangka panjang. Target ideal adalah respon kurang dari 24 jam untuk isu-isu prioritas tinggi. Tujuan dari strategi jangka panjang ini adalah untuk mengurangi risiko ketergantungan tunggal, sekaligus memperkuat struktur pemasok yang lebih sehat dan kompetitif. Langkah yang pertama yang paling penting adalah melakukan diversifikasi, yaitu mencari dan mengembangkan minimal 2 pemasok alternatif untuk komponen chipset. Dengan adanya pemasok cadangan, perusahaan tidak akan sepenuhnya terguncang jika salah satu pemasok mengalami gangguan. Ini adalah praktik yang umum dalam manajemen risiko rantai pasok global. Selain mencari alternatif dari luar, perusahaan juga dapat berinvestasi dalam pengembangan pemasok dalam negeri. Pemasok lokal memiliki keuntungan dari sisi kedekatan geografis, fleksibilitas logistik, dan bisa memperkuat industri lokal. Nah, langkah ini tidak hanya berpendek rantai pasok, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan ekonomi domestik. Nah, strategi yang ketiga yaitu menyusun kontrak jangka panjang yang disertai insentif berbasis performa. Misalnya, GCC akan mendapatkan bonus atau harga premium jika berhasil menjaga kualitas dan ketepatan pengiriman dalam batas target. Model kontrak seperti ini mendorong komitmen tinggi dari pemasok dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dalam jangka panjang. Dari manajemen pemasok melalui strategi diversifikasi dan kontrak jangka panjang, PT Sinar Abadi juga perlu meningkatkan kualitas hubungan dengan pemasok strategis melalui pendekatan kolaboratif. Tujuannya adalah untuk membentuk kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan, bukan hanya hubungan transaksional jangka pendek. Langkah yang pertama yaitu dengan menerapkan pengembangan produk bersama atau joint development dengan pemasok seperti GCC. Dengan melibatkan mereka dalam fase desain atau spesifikasi produk, perusahaan bisa memastikan keselarasan teknologi, mempercepat inovasi, dan meningkatkan efisiensi dari hulu ke hilir. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu dengan memberikan penghargaan atau insentif kepada pemasok yang menunjukkan performa yang luar biasa. Program seperti Supplier Award berbasis KPI tidak hanya mendorong loyalitas, tetapi juga memotivasi pemasok untuk terus meningkatkan kualitas dan layanan mereka secara berkelanjutan. Yang terakhir yaitu perusahaan perlu menggunakan sistem digital yang memungkinkan pemasok untuk mengakses data permintaan, forecast penjualan, dan rencana produksi secara real time. Dengan berbagi informasi ini, pemasok dapat merespon lebih cepat, mengelola kapasitas lebih baik, dan menurunkan risiko keterlambatan pemasokan. Strategi mitigasi risiko sangat penting untuk membangun rantai pasok yang tangguh, responsif, dan adaptif terhadap ketidakpastian global. Strategi yang pertama adalah dual sourcing, yaitu memastikan bahwa setiap komponen kritis, terutama chipset, dipasok oleh minimal 2 vendor aktif. Dengan cara ini, jika satu pemasok mengalami gangguan, produksi masih bisa diselamatkan oleh pemasok alternatif. Ini memberikan fleksibilitas dan mengurangi ketergantungan mutlak pada satu pihak. Strategi yang kedua yaitu dengan melakukan evaluasi risiko pemasok secara berkala yang mencakup aspek
finansial, operasional, dan kepatuhan hukum. Proses ini membantu perusahaan mendeteksi potensi gangguan lebih awal, misalnya pemasok yang sedang bermasalah secara keuangan atau mengalami keterbatasan kapasitas. Dengan data tersebut, manajemen bisa mengambil langkah antisipatif sebelum krisis benar-benar terjadi. Sebagai penutup, mari kita simpulkan keseluruhan analisis dari studi kasus ini. Permasalahan utama yang dihadapi PT Sinar Abadi Elektronik bersumber dari ketergantungan yang berlebihan pada satu pemasok, serta lemahnya manajemen hubungan pemasok. Ketika GCC gagal memenuhi ekspektasi, dampaknya langsung terasa pada produksi, biaya, reputasi, dan kepuasan pelanggan. Namun, dengan menerapkan pendekatan Supplier Relationship Management atau SRM yang strategis dan terstruktur, mulai dari segmentasi pemasok, komunikasi terbuka, evaluasi kinerja berbasis KPI, hingga mitigasi risiko, perusahaan dapat membangun rantai pasok yang lebih stabil, tangguh, dan kompetitif. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan dan kemitraan strategis di masa depan. Dan pemaparan studi kasus mengenai PT Sinar Abadi Elektronik dan tantangan pemasok chipset smartphone. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi dalam memahami pentingnya manajemen hubungan pelanggan secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.